Memiliki berbagai keberagaman. Contoh kecilnya aja, Epin di lingkungan ini beragam-ragam. Orang-orangnya ada yang rambutnya pendek, panjang, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang matanya belok, sipit. Terus pekerjaannya juga berbeda-beda. Oke? Terus ada keberagaman sosial dalam masyarakat ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan. Yang pertama ada ciri fisik. Ciri fisik itu seperti apa? Contohnya, Rani udah bisa jelasin. Ciri fisik. Rambut, ya rambut. Perbedaan rambut tadi, misalnya bilang ada yang rambut pendek, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, ada yang kulitnya putih, ada yang sawo matang nih contohnya. Epin kulitnya namanya kuning langsat. Kalau Miss namanya kulitnya sawo matang. Iya putih namanya kuning langsat, Miss sawo matang. Ada lagi misalkan yang putih, ada terus yang agak gelap. Nah itu contoh ciri fisik. Terus ada yang tinggi, orang yang tinggi, ada juga yang pendek. Itu juga contoh ciri fisik. Kalau ciri-ciri sosial contohnya apa? Kemarin udah Miss jelasin. Ciri sosial itu contohnya pola perilaku, misalkan orang yang bekerja sebagai dokter perilakunya berbeda dengan orang yang bekerja sebagai guru, atau orang yang bekerja sebagai petani berbeda perilakunya dengan orang yang bekerja sebagai pengusaha misalkan kayak gitu. Itu ingat ciri sosial. Terus ada ciri budaya. Ciri budaya itu ada adat istiadat, pakaian, bahasa, kesenian, agama. Di lingkungannya Epin kan berbeda-beda agamanya, berbeda-beda juga bahasanya. Berbeda-beda juga bahasanya, pakaiannya juga berbeda-beda, cara berpakaiannya juga berbeda-beda. Itu berdasarkan ciri budaya. Ingat ciri budaya. Terus apa bentuk-bentuk keragaman di masyarakat? Ini di lingkungan Epin lah. Bentuk-bentuknya apa? Keragaman di lingkungan Epin. Ada keragaman apa? Iya, terus apa lagi? Profesi. Ingat, iya profesi berbeda-beda di lingkungan Epin ini, profesinya berbeda-beda. Terus apa lagi satu? Tidak tahu. Yang hanya ada dua yang diakui. Jenis kelamin. Oh, ada dua. Iya. Ini kan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, karena kita memiliki keberagaman yang berbeda-beda di dalam masyarakat, bagaimana sikap kita agar kita menghormati, terus apa lagi? Menghargai, terus apa lagi? Saling Toleransi. Harus saling bertoleransi agar hidup kita menjadi rukun rukun dan tenang. Rukun dan tenang. Hidup berdampingan dengan tetangga. Coba. Itu yang PPKN. Masuk kita ke bahasa Indonesia. Materinya apa kemarin bahasa Indonesia? Tentang iklan. Apa iklan itu, Pin? Kemarin tinggal mempromosikan. Iya. Iklan itu adalah yang mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat. Tapi kita kenapa betul kalau begitu? Maksudnya? Betul. Ada yang betul itu seperti itu. Pasti pukul kerjaan. Karena Epin belajar. Karena Epin mungkin belum fokus, jadi lupa-lupa. Nah, ini juga kuncinya Epin kalau mau nilainya bagus pas ulangan. Miss lihat Epin itu kurang teliti baca soal. Jadi sebenarnya Epin tuh bisa, cuman Epin kurang teliti baca soalnya. Maunya soal itu apa? Epin suka salah di situ. Oke, jadi kalau misalnya kita baca soal pelan-pelan, kita cermati isi soal itu maunya apa. Nah, kalau misalkan IPS
IPS. Kemarin Epin itu kalau yang di IPS, Miss lihat Epin susahnya tentang ekonomi berkelompok. Contoh-contoh ekonomi berkelompok yang kayak PT, CV, BUMN. Tapi benar. Ada yang salah sih juga. Oh. Banyak. Oke, sekarang harus fokus makanya belajar supaya tema 3 besok dapat nilai bagus. Oke? Enggak. Iya. Terus bahasa tadi, bahasa adalah pemberitahuan atau tentang mempromosikan barang atau jasa. Enggak kok. Mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat. Iklan itu ada dibagi 2. Ada iklan apa dan iklan apa? Iklan pos apa? Pos Iklan apa? Iklan apa? Persuasif. Enggak, bukan. Iklan Komersial dan non Iya, komersial. komersial dan non komersial. Sini dong. Kita tanya jawab. Miss pas SD berapa dapat nilai kelas dulu? Dulu Miss Jangan. dapatnya nggak pernah dapat di bawah 80. Ini selalu dapat ranking dulu. SD. Ranking 1, 2, 3. Terus kalau SMP SMP 10 besar. kenapa turun? Ya karena susah nilai SMP. Besar itu 10 besar itu nggak kurang, nggak lebih rankingnya dari 10. Kayak ranking 7, 8, 6. kok nomor dong? Semangat. Iya kan saingannya lebih banyak kalau SMP. Oke, sudah? Itu kenapa? Kalau SD masih gampang lah kalau menurut Miss dulu. Oke, lanjut. Iklan dibedakan menjadi 2. Yang pertama iklan komersial dan non komersial. Sini. Nah, iklan komersial itu iklan apa? Iklan apa? Iklan komersial itu yang mempromosikan barang. Oke, good job. Yang mempromosikan barang atau jasa. Contohnya? Contohnya apa? Contoh iklan komersial? Dulu yang mempromosikan barang. Iya, yang mempromosikan barang atau jasa. Contohnya? Yang mempromosikan. Contohnya misalnya. Contohnya apa? Iklan-iklan di TV kan dia mempromosikan barangnya. Iya. Contoh Rinso menganjurkan atau membujuk masyarakat untuk merubah pola hidup bukan pola pikir. Contohnya misalkan memakai masker pada saat pandemi ini. Contoh iklannya. Iya. Kita harus berjaga jarak loh, Miss. Iya. Ini kan kita ada jarak. KM. Oke, itu iklan non komersial. Ingat. Terus, nah iklan itu harus mengandung kalimat yang singkat dan menarik. Karena kalau nggak menarik kalimatnya, tidak ada yang mau membaca iklannya, tidak ada yang mau menonton iklannya. Oke? Paham? Kalimatnya harus menarik dan singkat, jangan panjang-panjang, bosen orang baca iklan, bosen orang dengar iklan. Paham? Kita ya bosan. Ya, jadi iklan itu harus kata-katanya singkat tapi menarik, yang membujuk. Nah, itu iklan. Ciri-ciri iklan yang baik gimana, Pin? Perhatian, good job. Terus apa lagi? Minat. Terus apa lagi? Keinginan. Kita harus iklan yang baik itu harus membujuk keinginan orang untuk membeli produknya. Percaya, rasa percaya. Terus apa lagi satu? Tindakan, good job. Terus iklan itu tersusun atas 2 unsur. Unsur apa dan apa? Unsur Di iklan itu ada apa aja? gambar Dan
Dan gambar dan apa? Kan itu bisa bilang iklan. Kita nggak pernah lihat iklan. Pasti sering nonton TV. Di iklan itu ada gambar, terus ada apa? Kalimat. Oke, jangan lupa. Ada gambar, ada kalimat. Ada yang permanen? Ya. Ingat ya, ada gambar dan kalimat. Sudah selesai yang tentang iklan bahasa Indonesia. Masuk kita ke IPA sekarang. IPA, di IPA kita belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Ya, capin. Coba sekarang Epin sebutin urutan sistem pencernaan. Dibantu oleh Mulut. Dibantu oleh apa pencernaan mekanis di dalam mulut? Di dalam mulut ini ada dua ya, ada gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh lidah dan Kerongkongan. air. Kerongkongan. Ini dalam mulut dulu. Air liur. Lidah. Ya, ada air ludah. Di air ludah kita itu mengandung enzim. Ada enzim petialin namanya dan enzim amilase. Nanti enzim-enzim ini dapat mengubah amilo menjadi gula, dapat mengubah tepung menjadi glukosa. Itu di dalam ludah kita Apa sih itu. glukosa? Glukosa itu kayak gula. Glukosa itu gula. Nah, setelah masuk ke mulut, makanan lalu masuk ke kerongkongan. Uji manis. Enggak sih uji manis. Kalau kita kebanyakan gula, kadar gula dalam Kan tubuh ada kita, gula. iya, kita tubuh kita tuh perlu gula. Tapi kalau kebanyakan itu nggak bagus. Nggak perlu, Miss. Apapun kalau kebanyakan masuk ke dalam tubuh kita itu nggak bagus. Kita butuh gula. Kita butuh mineral dalam tubuh kita. Kita butuh protein, kita butuh karbohidrat. Tapi kalau kebanyakan itu nggak bagus. Kalau sedikit juga nggak bagus. Jadi harus pas, semua sesuai porsinya. Apa dulu? Nggak ada. Bilang apa kalau mau dibantu? Nggak mengerti. Terus, habis ke mulut, nggak mau misalnya kalau misalkan belum bilang kata kuncinya. Ya udah, habis masuk ke mulut, makanan itu masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan makanan itu diremas-remas. Gerakan meremas-remas makanan itu disebut gerakan apa? Kemarin apa? No. Gerakan apa yang yang meremas-remas makanan dalam kerongkongan? Gerakan peristiwa. Gerakan peristaltik. Oh, Bukan peristiwa. Gerakan peristaltik. Ingat, gerakan peristaltik. Coba peristaltik. peristiwa. Peristaltik. 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 Nah, gerakan peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan pada kerongkongan. Jadi biar makanan itu nanti masuk lambung. Jadi biar makanan itu masuk lambung itu nanti baru HCl. HCl fungsinya untuk mematikan mikroorganisme dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Itu baru HCl. Terus ada namanya renin. Renin itu mengumpulkan kasein atau protein susu. Itu yang renin. Terus ada pepsin. Pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Mengubah protein menjadi pepton. Itu ingat, pencernaan kimiawi dibantu oleh 3. Ada HCl, renin, dan pepsin. Pepsin, bukan pepson. Pas sudah kita bilang pepson, pepsin. Lalu kita bilang pepsin, pepson. Pepsinogen dan pepsin. Ada 3 nih. Ada 3 yang mirip-mirip namanya. Pepsinogen, pepsin, sama pepton. Dengerin. Ada pepsinogen, pepsin, sama pepton. Pepsinogen itu yang mengaktifkan pepsin. Pepsin itu yang mengubah pepsinogen menjadi pepton. Paham?
Setelah masuk ke lambung, makanan itu lalu masuk ke usus. Sebelum usus. Oke, masuk ke usus halus. Di usus halus di sini makanan itu diserap sari-sarinya dibantu oleh enzim. Di sini ada enzim tripsin. Enzim tripsin yang mengubah zat tepung menjadi gula. Ingat, enzim tripsin mengubah zat tepung menjadi gula. Terus enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Paham? Terus ada enzim amilase yang mengubah amilum menjadi zat gula. Ada 3 enzim di usus halus. Paham? Setelah masuk ke usus halus, bakteri. Skoliosis itu kan penyakit tulang. Itu tema 1 itu. Penyakit tulang tema 1. Skoliosis, lordosis, kifosis, osteoporosis. Tema 2. Tema 2 itu kita belajar tentang sistem pernafasan. Nah, ayo apa bakteri yang membantu untuk membusukkan sisa-sisa makanan yang ada di usus besar? Bakteri E. coli. Ingat, bakteri E. coli. Oke. Setelah masuk ke usus besar dan dibusukkan oleh bakteri E. coli, barulah sisa-sisa makanan tadi itu dibuang melalui anus. Oke. Itulah sistem pencernaan pada manusia. Dari awal Epin mengunyah makanan sampai dia keluar dari tubuh kita. Oke, itu dia. Itu baru organ pencernaan pada manusia. Sekarang ada organ pencernaan pada hewan. Ada sekelompok hewan yang digolongkan dalam kelompok hewan ruminansia. Itu apa, Pen? Contoh hewan ruminansia. Kemarin hewan ruminansia itu adalah hewan yang memamah biak, yang makannya 2 kali, mengunyahnya 2 kali. Apa contohnya? Sapi, kuda. Terus apa lagi? Sapi, kambing, kuda, kambing. Terus apa lagi? Babi. Ya? Enggak ada. Kan tadi makannya 2 kali. Enggak, babi dia bukan hewan memamah biak, babi. Nah, kijang, sapi. Ingat, tadi hewan ruminansia itu adalah hewan yang memamah biak. Jadi kalau dia makan, ditelan, didorong lagi untuk dikunyah lagi. Itu namanya hewan memamah biak yang mengunyahnya itu 2 kali. Itu ada contohnya domba, kambing, sapi, kerbau, kijang. Itu contohnya hewan ruminansia. Nah, hewan 4, good job. Ada apa aja? Lambung apa, apa. Dan 4. Ada rumen, ada retikulum, ada omasum, ada abomasum. Ingat, ada 4 lambung dia punya. Yang pertama ada rumen atau perut jala. Yang kedua ada rumen itu perut besar. Yang kedua ada retikulum atau perut jala. Yang kedua ada omasum atau perut kitab. Perut kitab. Terus ada abomasum, perut masam. Ada 4 dia punya, bukan perut, lambung. 4 dia punya lambung. Ada, ingat apa? 4. Ada 4. Apa? Yang pertama ada ini urut dong. Rumen. Ingat rumen. Retikulum, Omasum, abomasum. Nah, ingat. Jadi makanan itu ketika dimakan oleh hewan ruminansia,
dikunyah di dalam mulut. Habis itu masuk dia ke lambung, masuk ke rumen. Di dalam rumen nanti ada nah, di dalam rumen nanti makanan itu diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, makanan itu didorong lagi untuk dikunyah lagi oleh hewan ruminansia. Jadi dia kunyah 2 kali. Setelah kunyahan untuk kedua kali ditelan kan, dia nggak masuk langsung ke rumen, masuknya ke retikulum. Nah, di retikulum ini ada terjadi fermentasi yang dibantu oleh apa? Dalam retikulum terjadi fermentasi yang dibantu oleh bakteri. Ada 2 bakterinya. Bakteri anaerob dan bakteri protozoa. Ingat, di dalam retikulum ada fermentasi yang dibantu oleh bakteri anaerob dan bakteri protozoa. Setelah masuk ke retikulum, baru dia makanan itu masuk ke omasum. Nah, terus setelah masuk ke omasum, baru masuk ke abomasum. Di abomasum, di situ ada enzim. Dia juga punya enzim, hewan ruminansia. Enzimnya adalah enzim pepsin. Enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum itu sendiri. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Lanjut kita ke IPS. Dikasih gabung. Ya, apa ya? Apa interaksi sosial? Apa interaksi itu? Interaksi bukan ngomong, bukan. Interaksi itu adalah hubungan timbal. Itu contoh interaksi sosial. Ada interaksi sosial itu ada antar individu. Kayak contohnya Miss sama Epin, Epin sama Alexa, Epin sama Mama, sama Papa. Itu contoh interaksi antar individu. Terus ada juga interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu kemarin ada apa aja? Ada biotik dan abiotik. Oke, sekarang contoh lingkungan biotik apa? Apa? Biotik. Lingkungan hidup. Ingat biotik yang hidup berarti. Contohnya apa? Manusia. Kok kita disebut lingkungan sih? Kan kita manusia. Bunga. Tumbuhan. Terus apa lagi? Hewan. Terus kalau abiotik, ingat ada tambahan A di depannya. Ya, benda mati. Contohnya ada tanah, udara, air, batu, pasir, batu bata. Itu contoh komponen abiotik. Nah, oke, sekarang contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya apa contohnya? Kan tadi kalau misalkan interaksi antar individu, ketika Epin belajar sama Miss itu kita berinteraksi antar individu satu dengan individu yang lain. Contohnya kerja bakti juga bisa itu interaksi antar individu. Musyawarah, kerja kelompok itu interaksi antar individu. Sekarang kalau interaksi manusia dengan lingkungan hidup, Ngomong. kok ngomong? Saat kita minum kan air komponen abiotik. Terus saat kita menghirup udara itu adalah komponen abiotik. Oh iya. Iya kan? Nah, terus ketika kita berjalan menginjak tanah itu komponen apa? Abiotik. Ketika kita menyiram tanaman itu komponen apa? Biotik. Iya. Paham sampai sini? Iya. Oke, sekarang coba Epin latihan soal. Miss mau lihat seberapa Epin paham dengan penjelasan Miss. Yuk.
Coba soalnya kayak dia DP ya. Sama aja perasaan soalnya dikasih sama kamu. Yang Seputaran itu kok. Kalau Epin paham dengan penjelasan ini, Iya. belajar pasti kok bisa. ya. Padahal apa? Selain belajar, Epin itu juga harus fokus baca soalnya. Soal itu mintanya apa? Epin kurang fokus. Nangis. Tapi Tidak. ih beneran. Dampak negatif misalkan dari Epin membuang sampah, terjadi banjir. Tahu lah. Big Mak. Larang banget cepat tua. Sabar. Sabar disayang Tuhan. Sayang kita. Ayo lanjut. Pelan-pelan baca soalnya. Ya. Bah. Jumis. Keberagaman sosial masyarakat Indonesia dapat dilihat dari yang pertama kekayaan alam, yang keempat pesatnya pembangunan, kemajuan teknologi, kekayaan inilah kekayaan adat budaya. Jadi budaya kita kan beraneka ragam. Keragaman sosial masyarakat Indonesia dapat dilihat dari kuncinya budaya manusia, nenek moyang berarti. Boleh kita kata juga. Nenek moyang. Ya berarti harus percaya diri ya Pin. Enggak. Mirip. Tuhan menciptakan manusia dengan karakter kepo. Masa Tuhan menciptakan manusia dengan karakter mirip-mirip? Nggak bisa dibedain nanti. Iya, nggak bisa dibedain. Yuk, nanti kan dibuat tanda nanti. Apa tandanya? Misalnya ada kayak tato gitu dan tanda. Nggak ada. Orang yang kembar pun karakteristiknya beda. Pasti ada yang beda. Nggak ada
manusia di muka bumi ini yang sama. Semua berbeda-beda. Ada kok yang kembar? Walaupun kembar pasti ada bedanya. Enggak. Pasti. Entah itu ada tai lalatnya lah yang satu. Entah itu bibirnya bawahnya agak tebel lah yang satu. Ada, nggak mungkin sama. Segini ya, bibir. Nggak ada yang sama deh. Segini bibirnya ya? Enggak sih. Kayak lihat Besar. Segini besar. enggak. Terus ngomongnya bagaimana gitu? Ih gatel Miss. Banyak. Ini bibir kita. Biarin aja. Kenapa tambah gatel? Biarin aja kalau gitu diabaikan. Nanti jadi berhenti sendiri. Ini kenapa sih gatel? Padahal kan gak ada nyamuk. Mungkin dari makanan. Makanan apa? Aku apa yang Ipin makan dari tadi pagi? Nasi. Lanjut. Nasi sama roti. Terus habis itu kenapa tidur situ? Bisa dari makanan. Terus juga pernah kayak gitu. Habis makan apa terus gatal gitu. Enggak, agak lama. Sekarang baru digatal. Allah biarin, gak usah diapa-apain. Nomor 15. Itu namanya individual. Dia nggak mau berinteraksi sama tetangga, nggak mau berinteraksi sama teman-temannya. Dia ngerasa dengan dirinya sendiri dia bisa menghidupi dirinya sendiri, dia bisa hidup dirinya sendiri tanpa ada orang lain. Terus orang tuanya? Itu namanya individual makanya. Dibiarin aja nanti juga berhenti kok ya. Minum nih, minum air putih. Terus habis itu? Sama tuh berhenti. Masih. Tidak. Nah, ya. Lanjut. Ya kok iya. Ayo lanjut. Bubar. Bersatu kita teguh, terus jalan kita bubar. Kok gitu? Bersatu kita teguh, bercerai kita apa? Ya. Boleh PPKN. Hah? Boleh PPKN. Periksa dong, orang periksa dulu. Budaya D. Karnaval budaya. Dari karnaval budaya itu kita lihat, oh ini loh budaya baju adatnya Sunda. Ini loh baju adat Jakarta. Oh ini loh gini loh budayanya Jakarta. Ini loh makanan khasnya Jakarta. Kayak gitu. Ingat maunya soal itu apa ya? Oke. Mimis. Nanti Mimis anggap salah. Tidak.
Hilang deh. Ini juga. Ini pin. Harus dibaca baik-baik. Nomor 14. Keberagaman sosial sebaiknya tuh harus diapain? Masa harus diseragamkan? Nggak bisa diseragamkan sosial. Diseragamkan itu disamakan. Kalau keragaman sosial kita misalkan sosial ada yang berprofesi sebagai dokter, petani, pengusaha, nggak bisa diseragamkan, nggak bisa disamakan. Iya, C jawabannya. Dibaca benar-benar ya, dipahami. Yang C.